Takwa sejati itu, takwa yang haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa adalah jika orang melaksanakan dua sisi sekaligus, enggak boleh dipotong-potong dan dipisah-pisah. Maka ada kelompok manusia yang tidak takwanya masih setengah-setengah. Yang tadi mengerjakan kewajiban iya, tapi mengerjakan kemaksiatan juga ya. Inilah yang namanya fasik. Yudhkaru fala yunsa, wa yudhkaru, Allah itu harus diingat, fala yunsa, dan jangan dilupakan Allah. Kadang-kadang kita ingat sama Allah, kadang-kadang lupa sama Allah. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين:
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang saya hormati dan semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ngaji kita dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, dengan satu harapan mudah-mudahan Allah berkenan menambahkan kita ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita sedikit flashback ke belakang dari materi sebulan yang lalu pada halaman ketiga kalau tidak salah. Setelah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bahri 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi wa karamatihi wa barakatihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Halaman ketiga baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dari bawah. Wa qala ba'dul mufassirin rahimahumullah fi qawlihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih ila akhiril ayah. Wa qala, dan berkata siapa yang berkata, ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir Al-Quranul Karim, rahimahumullah, rahimah semoga merahmatihum kepada mufassirin siapa Allahu Allah. Para mufassirin mengatakan pendapatnya terkait dengan ayat surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi fi qawlihi ta'ala, terkait firman Allah Ta'ala yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih, terusannya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuman ini dipotong. Ittaqu, bertakwalah kalian Allah kepada Allah, bertakwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bulan sebelumnya sudah kita sampaikan pendapat standar atau definisi pengertian takwa menurut umumnya ulama, bahwa takwa itu ibaratun an imtithali awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa sejati itu, takwa yang haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa adalah jika orang melaksanakan dua sisi sekaligus, enggak boleh dipotong-potong dan dipisah-pisah. Sisi yang pertama adalah melaksanakan seluruh perintah Allah, satu. Yang kedua, menjauhi segala larangan Allah. Disebut bertakwa yang sejati, yang sepenuhnya, yang total, dua-duanya dikerjakan. Bukan mengerjakan salah satunya kemudian meninggalkan yang lainnya. Misalnya dia rajin mengerjakan perintah Allah, ya dia sholat, ya dia puasa, ya dia zakat, ya dia haji, tapi larangan juga dikerjakan, ya dia judi, ya dia mabuk, ya dia nyolong.
Satu sisi mengamalkan kewajiban perintah Allah itu satu bagian dari takwa, meninggalkan larangan Allah bagian kedua dari takwa. Takwa yang sempurna kewajiban dikerjakan, larangan ditinggalkan, maka itu yang disebut haqqa tuqatih. Nah, orang yang haqqa tuqatih, keislamannya sejati, ketakwaannya sejati, maka ada kelompok manusia yang tidak takwanya masih setengah-setengah. Yang tadi mengerjakan kewajiban iya, tapi mengerjakan kemaksiatan juga ya. Inilah yang namanya fasik. Muslim tapi fasik. Dia tunduk pada perintah Allah, tapi dia juga rusak karena masih melanggar aturan atau larangan Allah. Makanya kalau mau takwa haqqa tuqatih berarti dua-duanya dikerjakan sekaligus. Artinya yang wajib dikerjakan, yang dilarang dipatuhi untuk ditinggalkan. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh para ulama, huwa artinya maksudnya ayyuta'a, huwa Allah itu ayyuta'a, untuk ditaati, fala yu'sa, dan tidak atau jangan dimaksiati, diingkari atau didurhakai. Jadi satu paket. Kalau taat kepada Allah, ya nggak boleh maksiat kepada Allah. Taat. Wa yudhkaru fala yunsa. Wa yudhkaru, Allah itu harus diingat. Fala yunsa, dan jangan dilupakan Allah. Kadang-kadang kita ingat sama Allah, kadang-kadang lupa sama Allah. Ingat kalau kejepit, utang banyak, masalah banyak, ingat Allah. Tapi giliran lagi enak, Allahnya lupa. Allah selamanya harus diingat dan selamanya nggak boleh dilupakan. Susah senang ingat Allah, susah senang nggak boleh lupa Allah. Itu takwa yang sejati. Nah, kita ini disuruh mikir, jangan-jangan kita kadang ingat, kadang enggak. Atau kebalik, susah ingat, senang lupa. Kan jarang kalau senang ingat Allah, lupa Allah. Yang ada kebalik, lagi susah ingat Allah, lagi senang lupa Allah. Udah kita terangkan kemarin. Wa yushkaru wa yushkara ay yushkara, Allah harus selalu disyukuri. Kita harus bersyukur kepada Allah. Fala yukfara, dan jangan pernah Allah diingkari. Jadi kalau kita rajin bersyukur kepada Allah, ya jangan pernah kita kufur nikmat Allah. Maksudnya jangan sampai ketika kita senang, lagi punya harta sedikit masih bisa bersyukur, tapi udah banyak lupa. Apapun rezeki yang kita terima dari Allah, Allah itu harus selamanya disyukuri dan selamanya enggak boleh diingkari atau dikufuri nikmatnya. Ilahuna. Tetapi peringatan berikutnya adalah, sekalipun ayat ini menegaskan kepada kita bahwa manusia yang ideal, yang normal itu ketika bertakwa harus sejati, dua sisi dikerjakan. Tapi mungkinkah? Nah, ini ulama kemudian menjelaskan. Menurut Habib Abdullah bin Ala wal Haddad, wala yastati'a, walan, dan tidak akan yastati'a, mampu siapa al-abdu, seorang hamba, mampu untuk mengerjakan takwa sesungguh-sungguhnya seperti yang tadi digariskan oleh Allah. Walau kana, sekalipun kana ada lahu, bagi seorang hamba, apa itu? Alfu nafsin, berjuta-juta nyawa, ila nafsi, ditambahkan kepada nyawa asalnya. Artinya walaupun nyawa kita bersambung terus, belum sampai berjuta-juta kali nyawa kita punya, tak akan pernah manusia mampu mengerjakan ketakwaan yang sesungguhnya seperti yang dikehendaki Allah. Nanti ada alasannya. Wa alfu umrin ila umri, sekalipun berjuta-juta umur ditambahkan untuk umurnya, manusia dikatakan tidak akan pernah sanggup untuk bisa bertakwa sejati sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah.
ayyattaqiya untuk sekiranya bertakwa siapa al-abdu Allah kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Walau anfaqa sekalipun menghabiskan siapa seorang hamba jami'a dzalika seluruh yang demikian itu, artinya nyawa di atas nyawa, umur di atas umur, semuanya dihabiskan, seluruh umur dan usia yang sepanjang-panjangnya ya fi ta'atillahi di dalam ketaatan kepada Allah wa mahabbihi dan kecintaan kepada Allah. Jadi gini, sepanjang-panjangnya umur kita, andaikan kita panjang umur, tak akan pernah sanggup kita mampu bertakwa kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa alasannya? Baik, sebelum kita tahu alasannya, saya tanya, sekarang sepanjang-panjangnya umur manusia berapa? Baginda Nabiullah Adam alaihi salam 1000 tahun, ujungnya wafat. Nabiullah Nuh alaihi salam 950 tahun, ujungnya wafat. Nabiullah Syuaib 250 tahun, ujungnya wafat. Khalilullah Ibrahim 180 tahun, ujungnya wafat. Nabiullah Ishaq 137 tahun, ujungnya wafat. Nabiullah Ismail Dabihullah Ismail alaihi salam 128 tahun, ujungnya wafat. Nabiullah Zakaria 200 tahun, ujungnya wafat. Ruhullah Isa bin Maryam 30 tahun, ujungnya wafat. Baginda Rasulullah 63 tahun, ujungnya wafat. Umur kita enggak ada yang sampai 1000 tahun. Karena Rasulullah sudah mengatakan inna a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Kisaran umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70, itu sepanjang-panjangnya. Ada lewat dikit bonus namanya. Ada yang sekarang 60 tahun. Kalau udah 60 tahun ya tinggal ngitung hari. Ya mudah-mudahan dikasih bonus oleh Allah. Karena nggak ada. Kalaupun ada 100 ya bisa dihitung dengan jari orang yang usianya 100. Ini diingatkan oleh Allah. Andaikan usiamu berjuta-juta tahun sekalipun, apalagi kita yang 63 tahun, tak akan pernah sanggup kita untuk mengejar kualitas ketakwaan yang paripurna, yang sempurna, yang dikehendaki Allah. Alasannya kenapa? Di sini disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Apa kata beliau? Wadzalika, yang demikian itu li'azami haqqillah, karena agungnya kebesaran Allah, li'azami haqqillah, karena keagungan Allah ta'ala ala ibadihi, atas hamba-hambanya Allah, walijalali 'azamatillahi, dan karena keluhuran agungnya zat Allah, wa'uluwi, dan tingginya kibriyaihi, kebesaran Allah, wartifa'i, dan tingginya majdihi, kemurahan Allah. Jadi karena Allah itu begitu tinggi, begitu agung, begitu luhur, begitu mulia, maha agung, maha kuasa, maha dermawan, manusia tak akan pernah mampu membayar itu semua kepada Allah dengan jenis ketakwaan yang dia lampaui. Wartifa'i majdihi, ada kalimat wartifa'i majdihi, ketinggian atau maha tingginya zat kedermawanan Allah, sifat kedermawanan Allah. Bapak Ibu sekalian, Allah itu punya sifat yang awal Rahman Ar-Rahim. Rahmanud dunya, Rahimul akhirah. Apa Rahmanud dunya? Kasih sayang Allah di dunia ini ditujukan ke seluruh makhluknya tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Semua dikasih oleh Allah, karena Allah nggak pilih-pilih. Diminta nggak diminta oleh kita, Allah kasih. Contoh, matahari itu rahmat Allah. Nggak pernah ada manusia minta Allah kasih kami matahari. Dari dulunya udah ada matahari. Angin gak ada yang pernah minta dikasih buat kita untuk napas. Gak ada orang perlu minta angin, ya Allah kasih angin saya. Itu rahmat. Dan angin dikasih oleh Allah gak hanya untuk orang muslim. Orang kafir dikasih angin untuk nafas, orang muslim dikasih angin juga untuk nafas. Allah gak pandang bulu kalau urusan dunia. Rahmat Allah kasih pada semuanya, mau yang taat maupun yang kafir. Tapi catatannya Allah Rahimul akhirah, Allah maha penyayang dan
kasih sayangnya ini akan pasti ditunjukkan Allah di akhirat. Artinya apa? Boleh semua yang di dunia dikasih oleh Allah, tapi belum tentu di akhirat disayang oleh Allah. Tidak semua yang dikasih Allah bakal disayang Allah. Makanya kalau kita mau di dunianya dikasih oleh Allah, di akhiratnya disayang oleh Allah, dunia kita pintar bersyukur kepada Allah, insya Allah akhiratnya juga selain dikasih di dunia, di akhirat bakal disayang. Orang kafir sekalipun di dunia dikasih rahmat, karena dia kafir, di akhirat gak bakal disayang oleh Allah. Itu makanya ini saja tidak bisa manusia mampu mengejar ketinggian keluhuran kasih sayang Allah. Sampai ada suatu ketika cerita, orang hidupnya selama 600 tahun, maaf 1000 tahun, seluruh umurnya 1000 tahun dihabiskan fi ibadatillah, untuk ibadah kepada Allah, fi ta'atillah, 1000 tahun dia gunakan waktunya untuk taat dan ibadah kepada Allah. Akhir kata singkat cerita, konon beliau wafat dimasukkan ke surganya Allah. Lantas kemudian ketika dia jumpai apa yang terjadi di surganya Allah, dia protes karena dia masuk surga bukan surga kelasnya Rasulullah. Dia masuk surga bukan surganya kelas syuhada. Dia masuk surga bukan surganya kaum salihin. Dia ditempatkan di surga-surga standar minimalis. Dia ngerasa ibadahnya sudah 1000 tahun karena syukur kepada Allah, tidak mau dianggap durhaka dan maksiat. Ibadah 1000 tahun, tapi ternyata surga yang dia dapatkan bukan seperti yang ia dambakan. Dia protes, ya Allah, 1000 tahun aku ibadah di dunia, hampir nyaris tak pernah aku main-main. Aku tak pernah menyiapkan waktu yang kau berikan kepadaku. Aku gak pernah lepas bersyukur kepadamu. 1000 tahun ku gunakan untuk bayar rahmatmu, karena aku takut dicap sebagai maksiat. Tapi kenapa engkau masukkan aku di surga yang model begini? Apa kata Allah? Inni adkhaltuka birahmati, hambaku yang soleh, kau tidak, kau kumasukkan surgaku ini bukan karena amal perbuatanmu, tapi karena rahmatku. Ternyata kau ibadah 1000 tahun masih ngitung, masih berharap. Kau tidak murni karena aku. Kau masih ngitung surga, kau masih ngitung ini dan itu, padahal itu belum seberapa. Andaikan kau gunakan 1000 tahun untuk ibadah sekalipun, kau tak mampu membayar rahmat sebelah tangan yang aku berikan kepadamu. Satu tangan dibayar dengan ibadah 1000 tahun tidak cukup. Kita 2 tangan perlu berapa tahun untuk bersyukur kepada Allah. 2 kaki berapa ribu tahun lagi kita untuk seluruh badan ini rahmat Allah. Disyukuri tak akan pernah cukup umur kita. Satu tangan saja 1000 nggak cukup. Umur kita mual bakalnya 1000. Maka kata sekuat-kuatnya kita bertakwa kepada Allah, sekalipun takwa yang sebenar-benarnya, ingat terlalu luas rahmat Allah untuk bisa dibayar dengan ketakwaan. Makanya artinya apa? Hati-hati dalam urusan takwa. Meskipun tidak sampai orang yang berusaha sesuai dengan aturan Allah, ada jaminan rahmat Allah. Karena masuk surganya Allah atau tidak tergantung rahmat Allah turun atau tidak. Terbukti ibadah 1000 tahun belum tentu menjamin masuk surga kalau bukan rahmat. Lah komo yang 1000 tahun ibadah rajin aja masuk surga belum tentu. Kita yang 63 tahun umur pendek, ibadah kadang-kadang, kadang rajin, kadang kagak, sholat iya, sholat kagak, ngaji kadang, ngaji kagak. Lah Allah, tiket mana yang akan kita jadikan untuk bisa masuk surganya Allah yang begitu nikmat? Cerita ini bukan untuk bikin kita kendor, tapi untuk membandingkan mereka yang 1000 tahun saja belum tentu, apalagi kita yang 63. Pendeknya umur harus lebih maksimal agar nilainya lebih banyak dari mereka. Baik, itu cerita untuk memperkuat tentang alasan kenapa Al-Habib Abdullah mengatakan manusia nggak bakal sanggup kalau ingat Allah itu maha segala-gala, sementara kita boro-boro anak, kita kecil sekecil-kecilnya di mata. Baik, kita teruskan. Waqad qala dan sungguh telah bersabda, siapa yang bersabda afdalul qaimina bihaqqillah, sebaik-baiknya orang yang menegakkan hak-hak Allah, wa akmaluhum, dan sesempurna-sempurnanya makhluk yang menegakkan hak Allah. Siapa itu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kapan beliau mengatakan itu? Fi du'aihi, dalam doa-doanya Kanjeng Nabi. Di dalam berdoa Kanjeng Nabi menunjukkan betapa beliau i'tirafan bil ajzi, i'tirafan, pengakuan bil ajzi, atas kelemahan, dengan kelemahannya beliau, anil qiyam, lemah untuk al-qiyam, melakukan atau menegakkan bi ihsa'is sana, untuk menghitung puji-pujian alallahi, kepada Allah. Jadi Rasulullah itu afdalul khalqi ajma'in. Rasulullah itu makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang maksum, tak punya dosa, makhluk yang selalu namanya disandingkan dengan Allah. Segitu tingginya derajat Rasulullah di depan Allah. Di hadis Allah, beliau masih saja mengatakan pengakuan bahwa beliau belum sempurna, beliau masih merasa lemah untuk bisa taat kepada Allah setinggi-tingginya derajat takwa. Itu Kanjeng Nabi, laku mau kita. Dan itu beliau ajarkan kepada kita melalui doa-doa beliau. Salah satunya berbunyi apa? A'udzu biridhaka min sakhatik. A'udzu, aku berlindung, biridhaka, dengan ridhamu ya Allah. Berlindung dari apa? Min sakhatika, dari murkamu. Rasul itu ngomong, a'udzu, ya Allah, aku berlindung, biridhaka, dengan ridhamu, berlindung dari murkamu. Dalam hati kita, apa iya Allah murka ke Rasulullah? Kan gak mungkin. Tapi begitu bersahajanya Rasulullah, yang beliau dijamin tidak punya dosa, surga sudah menjadi miliknya, alam semesta ini juga milik Rasulullah, tapi beliau masih ngajarin kepada kita dengan ketawaduan beliau, a'udzu biridhaka min sakhatik. Allah, aku selalu berlindung kepadamu dengan ridhamu dari murkamu. Kita dosanya banyak, jarang minta perlindungan dari murka Allah. Udah jarang doa murka Allah kita samperin terus. Sholat jarang, maksiat kencengan gitu. Rasulullah sudah ngajarin ke umatnya yang kagak dengar pelajaran ini. Gimana nggak dengar? Orang ngaji gitu. Kalau ngaji insya Allah dengar. Wa bi mu'afatika, dan aku berlindung dari pengampunanmu, dari ampunanmu, min uqubatika, agar terhindar dari siksamu. Jadi Rasul itu memohon perlindungan agar selalu dikucurkan mu'afat, pengampunan dari Allah, sehingga Rasul tidak akan disiksa oleh Allah. Itu khitabnya Rasulullah tunjukkan dengan ketawaduan, yang maksudnya untuk kita umatnya. Rasul yang segitu hebatnya masih berdoa luar biasa. Kita yang gak ada hebat-hebatnya aja tidak pernah doa sehebat itu. Nah, ini peringatan buat kita. Wa a'udzu bika wa a'udzu, dan aku berlindung bika, kepadamu ya Allah, minka, darimu, la usi sana'an alaik. Aku tidak mampu menghitung seberapa banyak aku bisa memujimu ya Allah. Sebanyak-banyak pujian kita, tak akan pernah sanggup kita untuk menyerahkan bilangan pujian kepada Allah. Karena pujian kita tak akan pernah punya nilai apapun. Kenapa? Allah itu dipuji, tidak dipuji, Allah tetap terpuji. Allah disanjung makhluknya, tidak disanjung makhluknya, Allah tetap mulia. Beda dengan manusia, manusia itu mulia kalau kelihatan dimuliakan tetangganya, dimuliakan masyarakatnya. Tapi kalau Allah dimuliakan hambanya maupun tidak, Allah tidak akan pernah hina, Allah tetap mulia. Dan Rasulullah sudah tahu itu sehingga bilang, ya Allah, sebanyak-banyak pujian, aku tak akan pernah mampu menghitung pujianku bisa berpengaruh kepadamu. Tidak, Rasul tidak sanggup untuk menghitung pujian kepada Allah, karena tidak akan pernah sampai pujian itu untuk memenuhi hak Allah. Terlalu besar hakullah. Anta kama asnaita ala nafsik, anta engkaulah kama sebagaimana asnaita engkau memuji ala nafsika terhadap dirimu. Artinya pujian Allah itu melekat pada dirinya Allah. Dipuji atau tidak terpuji, Allah tetap terpuji. Kita syukur kepada Allah maupun tidak bersyukur kepada Allah, Allah tetap maha kaya. Waqad balaghana, waqad, dan sungguh balagha, telah sampai
Allah sampai kabar, informasi, berita kepada kita apa yang sudah sampai kepada pengetahuan kita. Anna lillahi, bahwasanya lillahi, anna sesungguhnya lillahi bagi Allah itu malaikatan. Anna sesungguhnya lillahi bagi Allah malaikatan, para malaikat. Lam yazalu, yang senantiasa para malaikat itu mundu khalqihim, sejak penciptaan mereka, atau mundu semenjak khalaqa, menciptakan, hum kepada malaikat siapa Allah fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin la yaftaruna an. Fi ruku'in, jadi Allah itu punya malaikat berjenis-jenis atau berkelompok-kelompok, bermacam-macam. Ada yang sejak diciptakan dari awal mula sampai sekarang fi ruku'in, dalam kondisi ruku, udah ruku dari dulu diciptakan Allah sampai hari ini dia cuma ruku saja, ruku. Ingat, malaikat itu makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum jin dan sebelum manusia. Malaikat, jin, baru manusia bontot. Nah, manusia saja diciptakan itu jaraknya ribuan tahun sejak malaikat. Bahkan sejak jin ditarik oleh Allah dari bumi, 40.000 tahun kemudian baru ada manusia. Baik. Ada yang diciptakan oleh Allah kelompok malaikat yang tugasnya cuman ruku dari dulu sampai sekarang, nggak pernah mingser, ruku aja udah, ruku udah. Kita bayang kalau cuma ruku doangan tuh, pegel kita. 5 menit aja ruku kita pegel. Wasujudin, ada yang dalam posisi sujud dari dulu diciptakan sampai sekarang, sujud aja. Wa tasbihin, ada yang dari dulu diciptakan sampai sekarang bertasbih, udah tasbih aja, subhanallah, alhamdulillah, saat tasbih terus. Wa taqdisin, dalam posisi mensucikan Allah. La yaftaruna anhu, mereka tidak pernah ingkar dari Allah atau tidak pernah menyimpang dari Allah. Sudah, itu malaikat. Nah, malaikat punya sifat ghiladun syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah, malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, wa yaf'aluna, dan mereka selalu mengerjakan ma yu'marun, apapun yang diperintahkan kepada mereka. Dilarang pasti ditinggalkan, diperintahkan pasti dikerjakan. Tidak model kita, disuruh malah ditinggali, tidak disuruh malah dikerjain. Ya, manusia kan begitu, kebolak-balik. Malaikat tidak, sekali perintah Allah dikerjakan. Sampai hari ini, bayangkan dari mulai penciptaan berapa juta tahun sampai sekarang, tetap sujud, tetap ruku, hanya bertasbih. Kita suruh tasbih, kadang kagak, suruh ruku boro-boro, ruku bentaran udah pegel kan gitu ya. Itu bedanya malaikat. Segitu hebatnya malaikat dibandingkan kita soal kepatuhan kepada Allah. Tuh, malaikat patuh. Gak ada orang manusia yang hidup sekarang sholat sehari semalam, sholat 24 jam diri aja nggak pernah ada yang kuat. Dikasih jedah pasti. Ya, ada orang sholat 1000 rakaat tetap ada jedahnya. 100 rakaat juga ada, tapi malaikat ruku saja. Itu hebatnya malaikat. Tapi apa? La yaftaruna anhu, mereka tidak pernah menyimpang dari Allah. Wala yastaghiluna bi ghairi, wala yastaghiluna, dan mereka tidak pernah menyibukkan diri bi ghairihi, dengan selain Allah. Hidup malaikat hanya untuk mengabdi kepada Allah, tidak pernah menyibukkan diri untuk mengabdi kepada selain Allah. Itu malaikat. Fa idza kana yaumul qiyamati, fa idza kana, dan jika ada datang apa itu yaumul qiyamati, pada hari kiamat nanti, yaquluna, mereka mengucap, malaikat tadi mengucapkan subhanaka walakal hamdu ma'arafnaka haqqa ma'rifati. Segitu hebatnya malaikat yang sujud-sujud sampai kiamat nanti, yang ruku-ruku sampai kiamat nanti, yang tasbih-tasbih sampai kiamat. Begitu kiamat datang, mereka mengucap apa?
bukan pede, bukan kegeeran, bukan. Mereka mengatakan sebaliknya. Dengan kerendahan malaikat, pengakuan rendahnya derajat mereka di hadapan Allah, mereka katakan, Subhanaka walakal hamd, Subhanaka maha suci engkau, walakal hamdu, dan hanya kepadamu ya Allah segala pujian pantas diberikan. Itu kata malaikat. Ma'arafnaka, kami sungguh tak bisa mengenalmu ya Allah, haqqa ma'rifatak, dengan pengenalan yang sebaik-baiknya terhadap dirimu. Lah bayangkan jutaan tahun nyembah Allah, segitu lamanya ngomong kami itu enggak paham betul, tidak betul-betul mengenalmu secara benar ya Allah. Yang sudah dekat kayak gitu, ibarat kita punya soulmate saben hari sama kita, dia bilang gue mah gak paham apa lu, kan aneh. Malaikat segitu lamanya sama Allah sujudnya, tak pernah bergeser dari Allah, ngomong ya Allah selama ini kami ibadah, kami rukuk kepadamu ya Allah, gak pernah kami bergeser. Selama ini kami sujud kepadamu ya Allah, kami gak pernah ngopenin yang lain. Selama ini kami bertasbih terus, gak pernah ngucapin yang lain, dan kami selalu dekat dengan. Tapi jujur ya Allah, kami sungguh tak bisa mengenalmu dengan sebenar-benar pengetahuan kami tentang siapa sejatinya. Merendahkan giginya. Coba kalau kita baru kenal sebulan, lagu-lagunya udah kayak 10 tahun ya. Beribadah, sholat 5 tahun, rumahnya udah paling soleh gitu kan ya. Kemudian wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami juga tidak pernah menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan yang seperti yang kau inginkan. Segitu hebatnya dia nyembah Allah, masih ngomong kami belum cukup untuk ibadah yang pas padamu ya Allah. Jutaan tahun, lagi kita 63 tahun ngomong apa kira-kira? Yang kadang masih bilang tuh, ini pelajaran dari mereka yang taatnya luar biasa saja, masih saja mengakui lemahnya diri mereka. Bagaimana kita yang benar-benar lemah, mau mengaku kuat seperti apa gitu? Tak ada kepantasan sama sekali. Makanya sudah tugasnya taat setaat-taatnya. Soal itu nanti Allah. Yang penting jangan pernah merasa cukup dan bangga dengan ketaatan yang sudah kita anggap sempurna. Tidak akan pernah ada yang sempurna. Waqad qala ba'dul ulama, waqad qala, dan sungguh telah berkata siapa ba'dul ulama, sebagian ulama yang lain. Inna qawlahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Surat Al-Imran ayat 102 tadi. Mansukhun. Nah, ini ada pendapat ulama tafsir. Gegara karena ada semacam pendapat yang mengatakan kalau manusia itu memang tidak sanggup menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, padahal Allah sudah perintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian sebenar-benarnya takwa. Tapi dikatakan disuruh sebenar-benar takwa, tapi manusia dianggap nggak sanggup. Bagaimana ini? Nah, pandangan ini karena menganut satu prinsip ilmu tafsir yang mengatakan bahwa ayat perintah bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa di 102 Ali Imran oleh ulama dikatakan itu mansukhun, ayatnya terhapus, dihapus maknanya. Jadi dalam ilmu Quran itu, ilmu tafsir, ada yang mansukh, dihapus maknanya. Jadi lafdhon wa maknan, ada yang cuma makna doang, lafdhonnya tidak. Nah, menurut ulama makna yang dikandung dari haqqa tuqatih, ayatnya masih terbunyi tapi maknanya sudah enggak berlaku. Makanya katanya dimansukh. Dimansukh kalau gitu dihapus dengan apa? Emang ada ayat lain yang lebih fair kira-kira gitu, yang lebih cocok dari ayat ini, karena disuruh tapi katanya enggak sanggup, berarti mana ayat yang kira-kira nyuruh tapi sanggup? Nah, ada ulama mengatakan nasakhnya dihapusnya dengan firman Allah di surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqu, maka bertakwalah kalian Allah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Nah, kalau ngomong kalimat semampunya wajar. Kalau lu benar-benar takwa, enggak ada batasan mampu apa tidak. Tapi apa benarkah ayat ini menjadi ayat yang menghapus makna ayat sebelumnya? Oh, ternyata bukan. Itu hanya salah satu tafsiran untuk memperluas cara pandang kita mensikapi sebuah ayat di dalam Al-Quran. Maka waqala, dan berkata ba'duhum, sebagian ulama yang lain yang beda pendapat dengan ini,
Yang mengatakan ayat pertama udah dihapus maknanya, yang dipakai ayat kedua aja dah yang enakan karena ada masalah tafsirnya. Ternyata kata ulama tetap kembali ke awal. Al-ayatu tsaniyatu, al-ayat ats-tsaniyah, ayat yang kedua yang bilang bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, fattaqullaha mastata'tum. Yang kedua ini kata mereka adalah mubayyinatun, sifatnya menjadi penjelas, memperjelas, lil muradi, bagi makna atau maksud yang terkandung minal ayatil ula, di ayat yang pertama. Nah, ini masuk babnya ilmu tafsir ini. Gini, di dalam tafsir itu ada tafsirul ayat bil ayat, tafsirul Quran bil Quran. Kenapa? Karena di Quran itu kalau ada ayat yang mujmal, nggak perlu ngaji tafsir dikit. Mujmal itu yang gelondongan, yang sifatnya umum, nggak ada batasnya. Ini ayat itu maksudnya kudu mampu apa kagak, laki-laki apa perempuan, siang apa malam, gitu ya. Seneng apa susah. Ayatnya umum bunyinya. Bertakwalah kalian kepada Allah, udah titik. Sebenar-benar takwa. Nggak ada kalimat misalnya mampu apa tidak, nggak ada batasan. Ini namanya ayat mujmal. Ayat yang masih mujmal. Karena mujmal ini biar gampang dimaknai, tidak orang sembarangan mengamalkan segelondongan begitu. Karena Quran sangat mulia dan sangat multitafsir, ulama akhirnya menjelaskan untuk menafsirkan ayat ini turunlah ayat kedua, karena mujmal itu perlu tafsir. Kalau ayat am, ayatnya umum, perlu takhsis. Ya. Kalau am ditakhsis, kalau mujmal ditafsir, gitu kan? Ada lagi nanti macam-macam. Ada yang harus muqayyad ditakyid. Ya, ayat ini adalah mubayyinah, menjadi penafsiran, penjelasan terhadap ayat pertama. Jadi ayat pertama tetap berbunyi. Allah mengendaki standar utamanya adalah, standar utamanya manusia kita disuruh oleh Allah bertakwa itu harus sejatinya takwa. Titik, koma, harus. Biar kalau nggak begitu nanti kita takwanya sembarangan. Tapi caranya itu mastata'tum, semampu kalian, karena kemampuan manusia beda-beda, nggak sama. Orang puasa juga ada yang beda, yang sanggup setengah hari, sanggup sehari, sanggup sebulan, tiga hari udah batal. Tapi usaha kan bagus, harus tetap pelatihan. Nanti hasilnya akan sama. Nah, lil muradi minal ayatil ula, ayat kedua menjadi penjelasan dari ayat yang pertama, la nasikhatun laha, bukan sebagai penghapus daripada ayat yang pertama. Wa hadza, dan inilah tafsir huwa yang as-shawabu, yang benar insyaallah atas kehendak Allah taala. Kenapa ta'lilnya? Kenapa tafsiran ini yang benar? Bukan pendapat pertama yang mengatakan ayat itu sudah dihapus, tidak. Ayat itu tetap bunyinya berlaku, maknanya berlaku. Ayat kedua bunyinya berlaku, maknanya menjelaskan yang pertama. Ini yang benar menurut ulama. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah taala, walahul hamdu, dan hanya kepada Allah, hanya milik Allah pujian itu pantas. La yukallifu, tidaklah akan membebankan siapa Allah, nafsan, kepada masing-masing jiwa, illa wus'aha, kecuali pada kemampuan masing-masing. Ayatnya sudah hafal ini, nanti di surat, di ayat kursi ya, di ayat terakhir Al-Baqarah. Wa in kana lahu dzalika, wa in kana, dan sekalipun ada, lahu dzalika, lahu bagi Allah dzalika, yang demikian itu. Lau aradahu, jika Allah menghendaki yang demikian itu, wa amara bihi, dan memerintahkan dengan yang demikian itu, li anna lau ayyaf'ala, karena Allah memang berkuasa untuk melaksanakan atau mengerjakan fi mulki, dalam kekuasaannya, wa sultani, dan dalam kepenguasaannya, ma, segala sesuatu, yasha'u, yang Allah kehendaki. Jadi Allah itu ketika merintah yang itu, emang itu hak mutlak Allah. Takwa kalian perintah mutlak Allah, karena Allah berkuasa untuk itu. Tapi di sisi kemutlakan Allah punya hak, Allah juga punya sifat kemurahan terhadap hambanya. Allah tidak pernah akan maksa hambanya sepanjang kecuali hamba itu masih punya kemampuan. Nah, walakinnahu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala qad khaffafa,
sungguh telah meringankan, wa yassara dan memudahkan, kama qala sebagaimana berfirman siapa ta'ala, Allah Ta'ala. Ini untuk memberikan kelapangan buat kita. Satu, ada urutannya. Allah kalau memerintahkan itu pasti tegas, harus. Nanti Allah kasih jelasan keharusan ini diimbangi dengan batasan-batasan atau kemurahan-kemurahan. Dan di dalam Al-Quran Allah sudah jamin apapun bentuk syariat Allah. Nih, syariat Allah itu dibagi cuma dua. Yang satu bentuknya perintah, yang satu bentuk larangan. Perintah itu wajib dikerjakan, larangan itu wajib ditinggalkan. Tapi ingat, dalam urusan perintah maupun larangan Allah mengukur kemampuan manusia. Sepanjang manusia mau mengerjakannya, nanti Allah kasih arahan bahwa Allah dalam dua hal ini juga tidak akan memberatkan. Maka Allah sudah jamin dengan ayatnya Al-Quran yang berbunyi, yuridullahu ayyukhaffifankum, yuridu berkehendak siapa Allah ayyukhaffifa untuk sekiranya meringankan siapa Allah ankum dari kalian. Wa khuliqal insanu halu'a dha'ifa, wa khuliqa karena khuliqa diciptakan siapa al insanu manusia itu dhaifan dalam kondisi lemah. Allah yang nyiptain kita, Allah faham betul bahwa kita ini makhluk Allah yang lemah. Maka ketika Allah memberikan syariat, ngukur tingkat kelemahan kita. Kalau bahasa kita ada dispensasinya, ada keringanan. Ad-dinu yusrun, agama itu oleh Allah diberikan kemudahan. Tapi yang penting jangan manusia menganggap enteng agama. Jangan pernah manusia meremehkan agama. Allah nanti yang ngasih keringanan untuk kita, tapi kita gak boleh ngentengin urusan agama. Nah itu ayatnya banyak. Nanti di terakhir surat Al-Baqarah, yuridullah, ini surat An-Nisa. Berikutnya di surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini kalau nggak salah kaitannya dengan surat ayat puasa ya, 185 ya. Yuridu berkehendak siapa Allah bikum terhadap kalian, berkehendak apa? Al-yusra pada kemudahan. Wala yuridu dan tidak menghendaki siapa Allah bikum pada kalian al-usra berupa kesulitan. Allah tidak akan pernah menghendaki kesulitan menimpa kita. Allah justru menghendaki kemudahan ada pada pihak kita. Syariat yang Allah, dalam perintah Allah, Allah berikan sediakan kemudahan. Dalam larangan Allah, Allah berikan kemudahan. Kalau nggak percaya gini, masuknya bab fikih. Bab fikih, kalau orang minum arak haram mutlak, karena dia haram bidati, barangnya haram, dibeli juga haram. Tapi boleh nggak berobat ketika nggak menemukan obat apa harus pakai arak? Boleh. Itu namanya kemudahan. Betul, harus ditinggalkan. Boleh kalau ada udzur. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Itu kaidahnya. Sama. Orang puasa wajib tidak. Tapi kalau udah udzur syar'i, udah tua, ada dua. Orang tua renta boleh tidak puasa. Atau orang yang la yurja barauhu, yang tidak mungkin diharapkan sembuhnya, boleh tidak puasa. Mudahan kan gitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan kayak gitu. Udah puasa, kalau nggak bisa puasa yang seger bugar batalin, tapi nanti diqadha bagi yang muda tuh. Enak. Yang masih sehat karena ada udzur, musafir dan seterusnya boleh tidak puasa, padahal puasa wajib, boleh ditinggalin, boleh. Allah kasih kemudahan, tapi bagi siapa? Ada batasan. Bagi musafir, bagi ibu-ibu yang nyusuin ya, bagi hamil boleh, tapi entah diganti, harus diqadha. Tapi kalau buat aki-aki, nenek-nenek yang tua renta emang udah nggak bisa puasa sama sekali, boleh nggak puasa sama sekali, tapi nggak usah qadha, cukup bayar fidyah. Lah mudah. Coba kalau nenek-nenek gigi udah ngomong semua, udah bilang ngapa-ngapain suruh puasa, ya Allah dosa pisan tuh nenek-nenek kalau nggak puasa. Allah kasih kemudahan. Masuk bab fikih ketemu tuh, oh begitu kemudahannya. Iya, di larangan ada kemudahan, di perintah juga ada itu Allah buktikan dalam hukum fikihnya nanti. Satu lagi,
Qala al-Imam Al-Ghazali, qala berkata siapa al-Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali sahibul Ihya Ulumuddin, rahimah semoga memuliakan, rahimah semoga merahmati siapa Allah. Fil Ihya, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sudah menyitir atau menyampaikan pendapat beliau di dalam kitab beliau di Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Lamma, manakala nazala, menurunkan, atau nazala, turun. Apa yang turun? Qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala. Apa yang berbunyinya? Ini ada di surah Al-Baqarah, surat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ila akhiril ayat. Hafal semua orang sini ya. Amin. Ketika ayat ini turun, kata Imam Ghazali, yang bunyinya kira-kira demikian. Lillahi, hanya milik Allah, ma, segala sesuatu, fis samawati, yang ada di langit, wa ma, dan segala sesuatu, fil ardi, yang ada di bumi, wa in tubdu, dan sekalipun kalian menampakkan, ma fi anfusikum, apapun yang ada dalam diri kalian, au tukhfuhu, atau menyembunyikan segala sesuatu pada diri kalian, yuhasimkum, maka Allah dapat melihat, dapat menilainya bihi, terhadap sesuatu itu. Artinya segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi, ada diri kita, nongol di luar maupun di dalam, Allah Maha tahu. Maha tahu, termasuk tahu kelemahan kita. Syaqqa dzalika, maka syaqqa, berat. Ayat ini berat. Syaqqa, terasa berat. Dzalika, ayat ini, bunyinya, artinya bagi siapa? Ala ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul merasa, ya Allah, ini berat amat ya. Ya Allah tahu segala-galanya. Yang kita umpetin tahu, yang nongol dari kita tahu, yang hilang ketahuan, yang ini. Betul, gimana kita ini? Berat, kata sahabat. Al ashabi Rasulillah, bagi sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, faja'u, maka datanglah mereka sahabat. Kemana datang? Ilaihi, kepada Rasulullah. Adu. Faqalu, dan berkatalah mereka. Faqalu, dan berkatalah mereka, ya Rasulullah, duhai Kanjeng Rasul, kullifna, kami dibebani. Kullifna, kami dibebani oleh Allah, ma, sesuatu, lanutiku, yang kami tidak sanggup. Wa fahimu, dan mereka memahami, minal ayat, dari ayat lillahi ma fis sama tadi ini, itu al-muakhadhah. Jadi seperti sanksi dari Allah, hukuman dari Allah buat mereka, beban berat buat mereka. Wal muhasabah, dan perhitungan dari Allah untuk mereka. Loh, Allah berat amat ini ya. Semua mau diketahui sama Allah, bagaimana kita nggak bisa ngapa-ngapain begitu? Dipikir begitu kalimatnya. Hatta ala hadithin nafsi, bahkan sampai termasuk bisikan hati pun Allah tahu. Bagaimana ini bisikan hati kita aja Allah tahu. Nah, kira-kira begitu. Maka faqala, maka berkatalah siapa, lahum, kepada mereka, siapa? Alaihi salam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngomong, sudah tenang sahabat. Aturiduna an taqulu kama qalat Banu Israil. Apakah kalian ini modelnya ingin mengucapkan, ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Nah, ini ada sejarah dulu. Umat Bani Israel itu ngeyel kepada nabinya. Apa-apa yang datang dari Allah gak pernah dipercaya, dianggap berat. Makanya ngeyel. Ini surat Al-Baqarah itu kan cerita tentang ngeyelnya Bani Israel ketika suruh nyembelih sapi, nanya lagi baik. Udhu rabbaka yubayyin lana ma hi. Wah, pokoknya sampai 3 kali itu kalau nggak salah. Oke, ceritanya. Intinya Bani Israel itu dulu senengnya ngeyel. Dikasih syariat ngeyel, ngelawan, nggak percaya, udah dijelasin lagi, nanya biar nggak dikenain beban dari Allah. Makanya Nabi, jangan kalian seperti Bani Israel dulu, dikasih ayat syariat anggapnya berat mulu, udah kerjain. Kata Rasulullah begini, sami'na wa asayna,
Dulu Bani Israel ngomong, sami'na, kami mendengar wahyu Allah, sami'na, kami mendengar syariat Allah, sami'na, kami tahu syariat Allah, wa asaina, tapi kami ingkari. Kenapa diingkari? Orang berat. Kami mendengar, orang berat gimana? Sapi lagi kita senengin disuruh sembelih. Nah itu dengar mah kami itu dari Allah, tapi asaina. Kata Rasul, emang kalian pengen gitu? Dengar mah dengar tapi nggak mau ngerjain. Makanya dibilang, walakin, tapi qulu, ucapkanlah oleh kalian, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ucapan orang mukmin sejak umat Israel. Maka kalau kita disuruh memerintahkannya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, kami mendengar perintah Allah, sami'na, kami mendengar wahyu Allah, sami'na, kami mendengar ajaran Allah, wa ta'na, kan kami taat mengerjakannya. Ghufranaka, hanya ampunanmu yang kami dambakan, Rabbana, ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, wa ilaika, dan hanya kepadamu al masir, tempat kembali. Udah, serahkan semuanya ke Allah. Kami dengar dan kami akan taat. Bukan seperti Bani Israel, kami dengar tapi ampura, kami ingkari karena berat. Begitu. Nah, ini. Makanya faqalu dzalika, maka sahabat ikutin ucapan Rasul, baca tadi ayat yang berbunyi sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setelah itu baru turun wa anzala, dan menurunkan siapa Allah. Allah lanjutan ayat bunyinya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana, ila akhiril ayat, sampai terakhir surat Al-Baqarah. Ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat gitu, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, sampai ayat ini insyaallah bulan depan biidznillah kita lanjutkan lagi keterangan tentang ayat surah Al-Baqarah 284 ini. Hadanallahu iyyakum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.